Hai semuanya, balik lagi di podcast kita dengan saya, Revelin. Dan saya Stefani. Nah, kami dari kelompok 2 mahasiswa hukum, mata kuliah teks dan konteks. Dan berikut podcast hari ini. Biar nggak kosong, kita samain dulu ya persepsinya. Jadi, secara sederhana, puisi itu ada dan perasaan penyair. Tapi disusun dengan bahasa yang padat, indah, berirama, dan penuh makna. Jadi bukan sekadar kata-kata estetik, tapi ada emosi, gagasan, dan imajinasi dalam puisi yang dikompres dalam baris-baris pendek. Makanya, membaca satu bait aja tuh bisa seberat kayak kita baca satu paragraf panjang. Nah, terus kenapa sih di mata kuliah teks dan konteks kita disuruh ngulik puisi, bukan cuma cerpen atau novel? Karena di mata kuliah teks dan konteks itu, fokusnya bukan cuman teksnya ngomong apa, tapi juga teksnya itu lahir di konteks apa dan dibaca di konteks apa. Puisi pas banget buat itu, karena bahasanya padat dan banyak kiasan. Perubahan diksi kecil aja bisa nunjukin cara pandang penyair terhadap zaman, budaya, bahkan krisis batinnya sendiri. Plus, belajar puisi melatih kepekaan bahasa, imajinasi, dan kemampuan baca kritis kita. Itu jadi tujuan umum pembelajaran sastra di kampus. Bukan cuma hafal teori, tapi peka sama makna dan konteks sosial di balik teks. Nah, kaitannya sama tugas kita ini, di proyek akhir teks dan konteks, kita menghadirkan podcast yang nantinya akan menganalisis perbandingan dua karya sastra dalam satu genre. Kelompok kita milih dua puisi berjudul sama, yakni Doa. Salah satunya karya Chairil Anwar. Satu lagi karyanya Sanusi Pane. Jadi, tugas kita tuh ngebandingin cara dua penyair ini ngobrol sama Tuhan lewat teks mereka. Podcast ini durasinya sekitar 10-15 menit. Jadi, kita nggak cuma baca puisi, tapi kita bakal ngebawa teman-teman untuk tahu tema, suasana, diksi, struktur, sampai pandangan dunia kedua penyairnya. Plus, tenang aja, kita juga bakal ngasih insight konteks, zaman, dan cara kita sebagai pembaca masa kini nangkep maknanya. Nah, sebelum kita lanjut nih, Raf. Di belakang layar ada teman-teman dari kelompok 2 yang turut andil dalam podcast ini. Ada scriptwriter yaitu Miranda dan Shaka, Gaitsa sebagai editor, dan tim research yaitu Alicia dan juga Audi. Oh, langsung aja, udah gak sabar nih. Podcast ini mau bahas puisi apa sih, Step? Podcast ini tuh kita bakal ngulik dua puisi kembar yang judulnya sama, yakni Doa. Tapi rasanya beda, kayak kopi hitam sama teh melati. Oh, yang satu kayak versi Chairil Anwar, si anak Bandung angkatan 45, dan yang satu lagi versi Sanusi Pane, abang senior dari Pujangga Baru yang vibes-nya zen banget. Nah, sebelum kita mulai kulik nih, aku mau bacain dulu puisi dari Chairil Anwar. Kepada pemeluk teguh, Tuhanku, dalam termangu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Nah, sekarang aku mau bacain dari versi Sanusi Pane. Doa Sanusi Pane. Ya Allah, aku jauh, engkau dekat. Aku lupa, engkau ingat. Ya Allah, aku gelap, engkau terang. Aku nista, engkau suci. Ya Allah, yang selalu ku kenal, yang selalu ku cari, yang jauh dari kata dan dekat dalam rasa. Oke, bayangin dulu nih dari dua tokoh ini. Chairil Anwar, si ikon angkatan 45 yang hidupnya tuh kayak roller coaster. Keras kepala, berani, liar, tapi juga rapuh. Puisinya ini tuh kayak baca surat cinta buat hidup dan mati. Penuh pergulatan batin, eksistensial, dan bahasa yang lugas tanpa basa-basi. Sedangkan kalau Sanusi Pane yang lahir di tahun 1905,
adalah sosok kalem dari pujangga baru. Dia tuh tipe orang yang kalau kumpul pasti duduk paling tenang. Matanya menerawang sambil lihat gunung, terus ngomongnya tuh penuh simbol. Puisinya sering menari bareng unsur alam gitu, kayak mistisisme dan spiritualisme timur. Jadi dari vibe penyairnya aja udah kelihatan beda nih. Chairil yang kayak lagi curhat ke Tuhan sambil sesegukan di kamar gelap. Sanusi yang kayak lagi duduk di tepi danau, senja-senja gitu, sambil ngomong halus ke semesta. Nah, iya, Step. Dua puisi ini sama-sama ngomongin hubungan manusia sama Tuhan. Tapi sudut pandangnya mereka tuh beda jauh. Carel itu menurut aku doanya kayak jeritan gitu. Dia minta ampun, minta kekuatan, minta diselamatkan dari dirinya. Sementara Sanusi Pane nih, doanya tuh bukan kayak jeritan, lebih kayak rindu. Kayak Tuhan, aku ingin dekat, aku ingin damai. Gak ada kegelisahan, gak ada drama, cuma keheningan batin yang dalam aja. Jadi kalau Carel tuh doa dari jiwa yang lagi kebakar. Sanusi doa dari jiwa yang lagi berangin sepoi-sepoi. Nah, puisi Chairil sendiri tuh menciptakan suasana yang tegang, intens, kayak kita lagi nonton film noir. Tapi nadanya, nada suaranya tuh langsung, jujur, dan penuh desakan. Dia kayak nggak punya waktu deh buat kata-kata berbunga. Pokoknya, Tuhanku, aku lagi butuh banget nih. Iya, kalau Sanusi Pana itu kebalikannya. Suasana puisinya itu meditatif, pasrah, dan lembut. Tonnya juga kayak suara penyiar radio tengah malam yang pelan, adem, dan simbolis gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, Ref, dua orang ini tuh berdoa dalam dua ruang batin yang gak ketemu. Yang satunya gelap, yang satunya terang. Nah iya, kalau Cheryl tuh pakai diksi yang to the point, keras, dan intens. Banyak kata yang bernuansanya pecah, hangus, dan gelap. Terus juga kalimatnya pendek-pendek dan patah-patah, kayak napas orang yang lagi panik itu. Relasi dia sama Tuhan juga sangat personal loh, kayak langsung memanggil Tuhan gitu. Sementara kalau Sanusi Paneh tuh suka banget pakai metafora alam. Ada rindu yang mengalir, ada angin yang membawa pesan, ada cahaya yang menenangkan, bahasanya lembut, klasik, ngalir, nggak patah-patah. Kerasa ya, Cheryl tuh individualis, eksistensial. Seperti kayak Tuhan itu dekat tapi bikin deg-degan. Sanusi itu spiritualis timur, Tuhan kayak cahaya jauh yang nenangin. Nah, Chairil sendiri tuh setia sama gaya angkatan 45. Puisinya bebas, tanpa rima, tanpa struktur yang rapi. Yang penting emosi numpuknya dapet deh. Sanusi lebih teratur, masih membawa napas punjanga, baru yang suka bentuk indah dan ritmis. Baris-barisnya juga mengalir kayak air, nggak ada cutter, nggak ada pecahan juga. Iya, Cheryl tuh kayak mandang Tuhan dari perspektif eksistensialis. Doanya kayak upaya melawan kegelapan batin. Dia sadar nih kalau dirinya itu penuh cacat. Dan dia datang dengan rasa bersalah sekaligus berharap untuk disucikan. Dan kalau Sanusi Pane punya pandangan spiritual ala timur yang harmoni, ketenangan, penyatuan. Doa buat dia adalah jalan buat menyatu dengan alam semesta dan cahaya ilahi. Jadi kalau buat Cyril itu, doa tuh kayak jeritan pencarian. Permohonan intens, bentuk perlawanan dari batin yang retak. Kalau buat Sanusi Pane, doa itu kerinduan manis, ketenangan batin, upaya mendekat dengan lembut ke Sang Pencipta. Nah, jadi kita udah bahas nih, Ref, tentang dua puisi ini. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari dua doa ini? Jadi, bahwa meskipun sama-sama ngomong ke Tuhan, tiap manusia tuh punya cara sendiri loh dari mereka buat mendekat sama Tuhan. Nah iya, Cheryl tuh datang dengan gelisah, Sanusi datang dengan tenang. Dua dunia berbeda tapi mereka sama-sama jujur. Dan mungkin cara kita berdoa pun gak selalu sama tiap hari. Kadang kayak Cairil nih, kita suka meledak-ledak kalau memohon sama Tuhan. Tapi kita kadang juga bisa kayak Sanusi yang bawahnya adem, yang selalu bersyukur deh sama hal apapun. Iya, tapi yang penting itu doa tetap jadi jembatan antara hati yang manusiawi dan sesuatu yang lebih besar dari kita. Cakep banget deh dua puisi ini.
Oke, jadi itu dia bahasan kita hari ini. Saya Stefani. Dan saya Revelin.